Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Di konten kali ini saya akan membahas tentang burung murai batu yang sering nampar jeruji. Nah, di sini saya akan bahas tuntas. Simak videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Oke teman-teman semua, kembali lagi ke pembahasan kita tentang burung murai batu ini yang sering nampar di jeruji. Biasanya yang sering nampar di jeruji ini kan bisa mengurangi penilaian dari juri, apalagi kalau misalkan burung murai batu kita ini terlalu sering dia nampar, terus dia bunyi, nampar bunyi, sering banget. Nah, itu bisa mengurangi penilaian juri. Dan bahkan yang sering kali nampar itu kalau misalkan dia materinya kurang bagus banget, dia nominasi pun dia tidak akan dapat karena dia udah sering nampar di jeruji. Biasanya yang diambil itu penilaiannya yang nagen, bongkar, dan sebagainya. Dia tidak nampar ke jeruji. Nah, nampar jeruji ini sebenarnya burung murai batunya ini settingannya ini kurang tepat. Dia baru pertama digantangkan, baru pertama dia melihat suasana ramai, itu yang dia sering itu nampar jeruji. Nah, kita bahas ada tiga kasus yang sering terjadi pada burung murai batu kita kalau misalkan dia nampar jeruji. Yang pertama itu dia oper emosi. Nah, burung murai batu yang nampar jeruji di oper emosi ini ciri-cirinya kalau misalkan dia nampar ke jeruji sambil bunyi, sambil bongkar-bongkar isian. Nah, itu dia over emosi karena dia melihat lawan, dia mau ketemu lawan, dia pengennya berantem aja, pengennya tarung aja. Jadi dia oper emosinya itu pengen banget dia nampar, pengen banget dengan tarung dan sebagainya, itu lebih mendekat ke dia. Biasanya yang sering terjadi ini burung murai batu yang oper emosi dia sambil nampar, pengen tarung dan sebagainya, ini burung murai batu yang fighternya tinggi. Nah, burung murai batu yang fighternya tinggi ini kalau misalkan dia sudah nampar ke jeruji, bisa kita atasi dengan cara emosinya ini kita turunkan. Tapi jangan terlalu turun juga, karena nanti bahaya juga kalau misalkan dia terlalu turun, dia tidak mau bongkar isian. Makanya kalau misalkan burung-burung murai batu yang dia oper emosi nampar jeruji ini, emosinya kita turunkan sedikit. Bisa dengan cara penjemurannya dikurangi, pemandiannya ditambahkan. Jadi penjemurannya misalkan awal 45 menit bisa kita kurangi jadi setengah jam. Dan mandinya misalkan seminggu sekali bisa kita tambahkan jadi seminggu 2 kali. Itu untuk menurunkan emosinya dia. Jadi nanti dia di gantangan dia tidak terlalu emosi dan emosinya tidak terlalu turun banget. Karena emosi ini kan untuk burung murai batu ini supaya dia bongkar isian. Tapi jangan terlalu emosi, makanya kita stabilkan dengan cara penjemurannya dikurangi, pemandiannya ditambahkan. Dan kalau misalkan settingan lombanya, settingan gantangannya, kalau misalkan burung murai batu yang emosinya meledak-meledak, kita udah turunkan meledak-meledak, bisa kita lakukan sebelum digantangkan. Ini burung murai batunya sebelum berangkat, kita mandikan di pagi hari dulu, supaya dia stabil. Jadi di paginya itu sebelum kita bawa ke gantangannya, kita mandikan terlebih dahulu. Dan burung murai batu yang over emosi ini supaya dia stabil, jangan dimandikan sebelum dijemur. Mandikan kalau misalkan bisa itu di sore hari. Nah, di sore hari itu kan kalau misalkan cuaca siangnya panas ataupun ini kan nanti di sore harinya itu akan stabil. Kalau di pagi hari kita mandikan, nanti di siangnya itu kepanasan, dia tetap akan meledak-meledak. Makanya kita stabilkan di mandinya sore hari. Nah, ini yang pertama, dia terlalu over emosi. Yang kedua, burung murai batu ini dia sering nampar jeruji, dia buang napas ataupun
dia mengambil napas. Ada yang nampar tapi dia tidak bunyi. Kalau misalkan over emosi tadi kan bunyi, dia nampar bunyi, dia tidak di tangkringan bunyi. Kalau ini dia nampar terus dia turun ke tangkringan, dia bunyi lagi, terus nampar turun ke tangkringan, baru dia bunyi. Nah di sini karena burung murai batunya ini butuh penyesuaian dulu. Biasanya yang seperti ini burung murai batu yang muda, burung murai batu yang baru-baru ya, belum mapan banget, baru-baru digantangkan. Biasanya suasana di area gantangan ini dia terlalu panas, makanya dia akan ngambil napas dulu supaya dia stabil. Dia nanti akan bongkar isian, dia ngambil napas, dia bongkar isian. Nah ini solusinya burung murai batu yang seperti ini teman-teman semua. Kalau misalkan dia nampar, dia buang di tangkringan, dia nampar, dia buang di tangkringan, ini bisa di pagi harinya itu sebelum digantangkan itu kita mandikan supaya suhu di dalam tubuhnya ini stabil. Nanti dia digantangkan ini kan suasananya panas. Burung-burung fighter kalau mau tarung itu dia suasananya panas, pengen tarung aja. Nah, mandikan sebelum berangkat ini supaya metabolismenya ini stabil teman-teman semua, antara emosi sama birahinya. Nanti dia rileks ya, di gantangan dia rileks, terus dia suhu di dalam tubuhnya ini tidak terlalu meningkat. Nanti dia agak ini ya, tenang, nanti dia tidak mau nampar jerujian, dia bakalan bongkar di bawahnya. Nah ini kalau misalkan kasus yang kedua, burung murai batunya ini nampar tapi dia cuma ngambil napas saja. Nah ini yang kedua. Yang ketiga ini adalah kasusnya burung murai batunya ini nampar, dia masih takut orang. Nah sering terjadi burungnya teman-teman semua ini, kalau misalkan dia ada juri lewat, dia nampar, ada juri lewat, dia nampar. Nah ini sering terjadi pada burung-burung yang muda hutan, burung-burung yang giras. Nah ini sebenarnya kalau misalkan burung murai batu yang seperti ini, dia ini bukan masalah settingan dan over emosi dan sebagainya. Ini burung murai batunya ini belum terbiasa, belum penyesuaian. Makanya kita harus biasakan dari dia di rumah kita. Mulai dari kalau misalkan di rumah kita jangan dikerodong. Nanti kalau misalkan burung murai batunya ini kita kerodong, dia akan makin giras karena dia tidak ketemu orang dan sebagainya. Biarkan hariannya ini kita ablak saja, kita ablak ke tempat-tempat yang ada lalu lalang orang, mobil-mobil lewat, kalau misalkan di dekat-dekat rumah kita. Nah seperti ini supaya dia nanti terbiasa, dia nanti wah ini orang, dia udah terbiasa ya dengan orang, mobil dan sebagainya. Dan kita melihat burung murai batunya ini siap kita bawa ke lomba ini, burung murai batunya ada orang, dia tetap bunyi, dia tetap akan bunyi. Misalkan kita lewat, dia bunyi, tetap dia lanjutkan. Tapi kalau misalkan burung murai batu yang belum mapan di rumah kita ini, biasanya dia bunyi, kalau kita lewat dia tiba-tiba langsung berhenti. Ini jangan dibawa dulu di gantangan, ini dimapankan di rumah dulu supaya dia tidak takut orang. Nah kalau misalkan dia sudah mulai bunyi-bunyi, kalau misalkan ada orang-orang dia sudah mulai bunyi-bunyi, kita bawa ke gantangan. Nah kita bawa ke gantangan ini, kita lihat dulu kondisi burung murai batu kita. Misalkan itu kan di area gantangan itu kan biasanya rame banget ya, pemain-pemain burung itu rame. Coba kita ablak di banyak-banyak orang dulu supaya dia terbiasa. Nah dia terbiasa, kita lihat dulu burung murai batu kita masih gerabakan atau tidak. Dia bunyi itu tetap ada orang lewat, ada orang rame itu dia tetap bunyi. Nah kalau misalkan sudah seperti itu bisa kita gantangkan. Karena kasus yang ketiga ini dia nampar karena ada juri ini, karena dia belum terbiasa. Belum terbiasa dengan orang, dia burungnya giras. Nanti burungnya walaupun dia giras, agak giras, tapi kalau misalkan dia udah terbiasa dengan orang-orang, dia tetap akan bunyi, orang lewat dia tetap akan bunyi. Nah oke teman-teman semua, mungkin itu aja kasus biasanya burung yang sering nampar itu. Sering nampar yang pertama karena dia over emosi. Over emosi ini biasa kita lihat dia nampar sambil bunyi di jeruji. Ini yang pertama. Yang kedua, dia nampar, habis nampar dia
bunyi di tangkringan itu biasanya burung murai batunya ini ngambil napas karena dia belum terbiasa di area gantangan. Nah yang ketiga ini burung murai batunya ini nampar karena juri lewat dia nampar, juri lewat dia nampar. Ini bukan masalah settingan, ini faktor belum terbiasanya pada burung murai batu kita. Oke teman-teman semua, mungkin itu aja pembahasan kita tentang kasus burung murai batu yang sering nampar kalau misalkan di arena lomba atau kita gantangkan. Nah buat teman-teman semua yang baru bergabung, silahkan subscribe, like, share, dan komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Jika ada yang mau ditanyakan, jika ada yang mau ngasih saran, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Dan nanti saya akan cantumkan nomor WhatsApp saya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan WhatsApp saya. Tonton video-video saya sebelumnya dan tunggu konten-konten saya selanjutnya dan nyalakan tombol notifikasinya. Salam sukses semua. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.